Kami dari SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik kekerasan seksual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga ini adalah hari yang baik untuk kita dalam melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada Ananda semua yang sudah bersedia hadir datang ke ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nantinya kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Mungkin boleh Ibu minta tolong siapa yang bersedia memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu kenapa Ibu suruh datang ke sini? Belum. Oke. Tujuannya Ibu suruh datang ke sini karena kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke. Ibu jelaskan dulu ya, apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan pemahaman baru terkait topik-topik yang akan kita bahas. Nah, dinamika kelompok itu apa sih? Dinamika kelompok itu adalah situasi atau kondisi hidup di dalam kelompok yang ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi di antara masing-masing anggota kelompok. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk meningkatkan potensi diri Ananda. Potensi dalam hal apa saja? Dengan bimbingan kelompok ini bisa meningkatkan potensi Ananda dalam melatih komunikasi yang baik. Bagaimana mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat terkait hal-hal nanti yang akan kita bahas. Sampai sejauh ini paham? Paham. Nah, besar harapan Ibu nanti kepada Ananda ketika kita lakukan diskusi, mohon secara terbuka dan apa adanya. Nanti kalau misalnya masing-masing kita ada yang beda pendapat, tidak apa-apa, sampaikan saja, tetapi tetap disampaikan dengan cara yang baik. Nah, inti dari tujuan bimbingan kelompok ini selain dari untuk meningkatkan potensi diri, juga untuk mengembangkan bakat dan minat Ananda. Nah, adapun teknik dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilakukan secara seperti ini atau lingkaran, ada juga yang dilakukan secara setengah lingkaran atau letter U. Tujuannya apa? Agar nanti masing-masing kita ketika mengemukakan pendapat itu bisa dilakukan secara jelas dan bisa didengar oleh semua anggota kelompok. Nah, selain itu, di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya PK atau pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok di sini yang adalah Ibu. Apa fungsinya PK itu? Adalah untuk mengatur terlaksananya atau jalannya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, selain PK di dalam bimbingan kelompok juga ada namanya anggota kelompok. Nah, anggota kelompok ini fungsinya adalah untuk berpartisipasi aktif dalam mengemukakan ide terkait topik yang akan kita bahas. Mengerti ya? Iya, Bu. Oke, nanti di dalam bimbingan kelompok itu durasinya kita lakukan selama 40 menit. Nah, nanti di dalam bimbingan kelompok itu ada namanya topik. Topik pada kesempatan kali ini yang Ibu tugaskan adalah topik tugas. Di dalam bimbingan kelompok ada azas-azas yang harus kita penuhi. Yang pertama ada namanya azas kerahasiaan. Nah, tentunya nanti ketika ada teman kita yang menyampaikan pendapat
ada yang bersifat pribadi atau bersifat privasi, mohon kita jaga kerahasiaannya. Artinya apa? Setelah keluar dari ruangan ini, setelah melakukan bimbingan ini, mohon yang kita ketahui atau yang kita bahas adalah kita saja yang tahu. Jangan disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya ada yang namanya azas keterbukaan. Kita masing-masing anggota kelompok dimohonkan untuk secara terbuka, secara apa adanya untuk menyampaikan informasi atau topik yang akan kita bahas. Nah, tidak ada rasa malu-malu di sini. Kalau misalkan nanti kita beda pendapat, ya udah nggak apa-apa, sampaikan saja dengan baik. Setelah itu ada namanya azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu kita menyampaikan pendapat kita secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, yang terakhir ada namanya azas kenormatifan. Azas kenormatifan itu adalah yang berkaitan dengan norma-norma. Kalau misalkan kita beda pendapat, silakan disampaikan secara baik, tetap memperhatikan norma-norma yang ada. Dijaga cara bahasanya seperti itu. Apakah mengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak. Oke, tidak ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan berarti sejauh ini paham ya? Paham. Oke. Untuk menjalin keakraban, alangkah baiknya kita untuk melakukan perkenalan dulu. Apakah di sini sudah saling mengenal? Belum. Tapi ada yang beberapa kenal. Oke. Ada beberapa yang sudah kenal dan ada yang belum mengenali sama sekali. Baiklah, untuk tahap awal ini kita akan melakukan perkenalan dengan cara silakan Ananda sebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Cukup itu saja ya. Oke, sebagai pembukaan siapa yang bersedia pertama kali untuk memperkenalkan dirinya? Saya dulu. Iya, yang laki-laki dulu. Oke, terima kasih buat atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Harits Dafa Ataullah. Teman-teman dan ibu bisa memanggil saya Harits. Oke, Harit ya. Iya, Bu. Siapa lagi? Bu. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Salvia Rahmadani. Teman-teman atau ibu bisa memanggil saya Salvi. Selfie. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Vina Rahmadani, biasa dipanggil Vina. Teman-teman bisa panggil Vina atau Vina. Ina. Lanjut lagi. Perkenalkan nama saya Widiana Fahanum, biasa dipanggil dengan Widya. Widya. Siapa lagi? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ubatullah, sering dipanggil Rifki. Rifki ya. Siapa lagi? Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Arsya Arianisa Fitri, biasa dipanggil Arsya. Arsya. Lanjut. Terima kasih Bu, perkenalkan nama saya Remona Putri Ayu, biasa dipanggil Mona. Mana ya? Siapa lagi? Saya, Bu. Oh iya, Perkenalkan nama saya Rafael Randi Pratama, biasa dipanggil Rafael. Rafael. Perkenalkan nama saya Aina Omardiah, biasa dipanggil Aina. Aina. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Anissa Mahadewi, biasa dipanggil Anissa. Anissa ya. Iya, Bu. Oke. Apakah sudah saling mengenal? Sudah. Langsung sudah ya. Baru Oke, tahu namanya, Bu. Baru tahu sekedar nama ya. Oke, boleh dong Ibu cek satu-satu? Boleh nggak? Boleh. Oke. Sebelum memulai kegiatan ini untuk mencairkan suasana dan menciptakan keakraban, Ibu punya satu permainan. Karena ini adalah baru ada yang sudah saling mengenal dan ada yang belum mengenal. Jadi Ibu membuat permainan namanya rantai nama. Cuman rantai nama ini cukup Ananda sebutkan nama dan cita-cita. Nah, misalnya akan Ibu contohkan, misalnya dimulai dari Ibu dulu. Nama Ibu Ririn, cita-cita mau jadi guru. Nah, yang di sebelah Ibu harus menyebutkan nama Ibu dan cita-cita Ibu. Setelah itu baru yang di sebelah Ibu melakukan perkenalan dan dilanjut dengan perkenalan cita-citanya. Bergantian sampai nanti di yang sebelah kiri Ibu yang paling akhir ya. Oke. Bisa kita mulai? Kita coba ya. Ya, coba, Bu. Coba ya. Dimulai dari siapa dulu nih? Dari Ibu. Oh, dari Ibu. Oke, dari Ibu aja ya. Perkenalkan, nama Ibu Ririn, cita-cita mau jadi guru. Baik, Ibu Ririn cita-citanya ingin menjadi guru. Perkenalkan, saya Selvi, cita-cita ingin menjadi dokter. Ibu Ririn ingin menjadi guru, Selvi ingin menjadi dokter. Perkenalkan, saya Widya ingin menjadi pengusaha. Baik, Ibu Ririn ingin menjadi guru, Sofia ingin menjadi dokter.
Widya ingin menjadi pengusaha. Perkenalkan, saya Aina ingin menjadi penyanyi. Baik, Ibu Ririn ingin menjadi guru, Selvia ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi penyanyi. Perkenalkan, saya Rifki ingin menjadi CEO. CEO. Lanjut. Baik, Ibu Ririn ingin menjadi guru, Selvia ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi penyanyi, Rifki ingin menjadi CEO, saya Aksya ingin menjadi dokter. Oke, lanjut. Bu Ririn ingin menjadi guru, Selvi ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi seorang penyanyi, Rizky ingin menjadi CEO, Arsya ingin menjadi dokter, dan saya ingin menjadi desainer grafis. Oke. Bu Ririn ingin menjadi guru, Selvi ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi penyanyi, Rifki ingin menjadi CEO, Arsya ingin menjadi dokter, Mona ingin menjadi desain grafis, saya sendiri Vina ingin menjadi akuntan. Oke, lanjut. Baik, Ibu Ririn ingin menjadi seorang guru, Selvia ingin menjadi seorang dokter, Widya ingin menjadi seorang pengusaha, Aina ingin menjadi seorang penyanyi, Rifki ingin menjadi seorang CEO, Arsya ingin menjadi seorang dokter, Remona ingin menjadi desainer grafis, Vina ingin menjadi seorang akuntan, dan saya Haris ingin menjadi seorang pengacara. Oke, lanjut. Baiklah, Bu Ririn ingin menjadi guru, Selvia ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi penyanyi, Rifki ingin menjadi CEO, Arsya ingin menjadi dokter, Remona ingin menjadi desain grafis, Vina ingin menjadi akuntan, Haris ingin menjadi lawyer atau pengacara, dan saya Rafael ingin menjadi guru. Oke, lanjut yang terakhir. Bu Ririn ingin menjadi guru, Selvi ingin menjadi dokter, Widya ingin menjadi pengusaha, Aina ingin menjadi penyanyi, Rifki ingin menjadi CEO, Arsya ingin menjadi dokter, Remona ingin menjadi desainer grafis, Vina ingin menjadi akuntan, Harin ingin menjadi pengacara, Rafael ingin menjadi guru, dan saya Anissa ingin menjadi apoteker. Wah, luar biasa. Ternyata memang masih muda-muda ya. Nyatanya masih bagus sekali. Oke, sebelum kita masuk kepada tahap inti, Ibu ingin menjelaskan kembali bahwasanya di dalam bimbingan kelompok ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan komunikasi kita dalam mengeluarkan pendapat dan ide terkait topik yang akan kita bahas. Nah, nanti ketika Ibu sudah menjelaskan topik apa yang akan kita bahas, ketika ada ananda yang bertanya atau ketika ada ananda yang akan berpendapat, nanti silakan angkat tangannya. Nanti siapa yang mengangkat tangan itu yang akan Ibu persilakan terlebih dahulu. Paham ya? Paham. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jelas semuanya ya? Jelas. Apakah kita sudah bisa untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok? Bisa. Bisa kita mulai. Oke. Pada kesempatan kali ini, Ibu memilih sebuah topik terkait tentang kekerasan seksual. Topik yang Ibu pilih adalah topik tugas. Nah, berbicara kita dulu tentang konsep dasar dari kekerasan seksual itu. Nah, kira-kira sejauh ini menurut pemahaman masing-masing Ananda nih, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih? Iya, silakan Mona tadi ya. Iya. Terima kasih Bu, izin menjawab. Menurut Mona, kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang merendahkan, menyakiti, ataupun melecehkan seseorang dalam hal seksual tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut, dan juga dapat berupa fisik, verbal, ataupun non-fisik. Oke, begitu pendapat Mona ya, sangat luar biasa sekali. Ada pendapat lain yang ingin ditambahkan terkait? Anissa tadi ya. Iya, Bu. Silakan Anissa. Baik Bu, menurut pendapat saya, kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang secara memaksa, yang berakibatkan korban tersebut akan menderita baik secara fisik, mental, dan juga psikis. Ya, bukan hanya fisik saja ya, tetapi sudah mengenai mental seperti itu ya Anissa ya. Iya. Ada yang lain yang ingin mencoba untuk menjelaskan apa itu terkait kekerasan seksual? Ya, Widya. Iya, boleh.
Menurut Widya, kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korbannya. Nah, hal ini bisa mengakibatkan perasaan tidak nyaman, penghinaan, atau perasaan terancam oleh sang korban. Begitu. Oke. Ada lagi yang Saya mau mau. coba? Harit, ya silahkan Harit. Jadi kalau kekerasan seksual menurut Adi itu adalah perilaku atau perbuatan seseorang kepada orang yang lebih lemah darinya, yaitu melakukan pelecehan atau kekerasan yang sehingga seorang itu mengalami terdampak secara kepada mental, fisik, sehingga dia mengalami guncangan dalam hidupnya dan juga mengalami dampak-dampak buruk lainnya. Dan kekerasan seksual itu dilakukan secara tanpa persetujuan darinya, bisa melalui paksaan ataupun tanpa persetujuan dari orang itu, sehingga orang itu mengalami hal-hal buruk nantinya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Harit. Oh iya, Aina, silakan. Menurut Aina, kekerasan seksual yaitu tindakan yang melanggar hak seseorang terkait tubuh atau seksualitasnya. Yang mencakup pemaksaan atau manipulasi untuk melakukan atau menerima aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan. Tanpa adanya persetujuan dari korban ya. Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Cukup ya. Oke, terima kasih atas antusiasnya terkait kekerasan seksual. Sudah sejauh ini Ibu lihat pemahamannya sudah sangat bagus sekali, bahwasanya kalau kekerasan seksual itu memang kekerasan secara fisik ya, lebih kepada fisik yang nanti ujung-ujungnya memang perginya ke ancaman yang memang si korban ini merasa terintimidasi dan si pelaku pun ketika melakukan hal itu tanpa ada persetujuan dari korban tersebut, seperti itu. Nah, setelah kita bahas nih, kan kita sudah mengetahui, oh ternyata seperti ini ya kekerasan seksual itu. Kira-kira menurut pemikiran Ananda, seperti apa sih jenis-jenis kekerasan seksual itu, Bu? Oh ya, Selfie, silakan. Baik, izin menjawab ya Bu, izin teman-teman semuanya. Di sini Selfie akan menjelaskan apa itu jenis-jenis kekerasan seksual. Nah, pasti banyak teman yang tahu kekerasan seksual itu umpamanya kekerasan fisik yang berbaur dengan seksual. Nah, di sini kita akan lebih mendalami tentang jenis-jenis kekerasan seksual tersebut. Nah, yang pertama kekerasan seksual itu adalah kekerasan verbal. Nah, bisa dibilang kekerasan verbal ini yaitu kekerasan yang merendahkan atau mendiskriminasi korban, seperti contohnya siulan atau banyak halnya kita lihat seperti sekarang ini seperti catcalling. Nah, yang kedua yaitu pelecehan melalui gestur tubuh. Nah, pelecehan ini tidak berhubungan langsung dengan si korban, tapi pelecehan ini kayak misalnya kita melihat bagian-bagian tubuh korban yang emang tidak seharusnya kita lihat, bagian-bagian tubuh korban yang sensitif. Contohnya kayak mengkedip korban atau melihat bagian yang sensitif tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pelecehan melalui media sosial atau media digital. Nah, media sosial dan media digital ini bisa kita contohkan kayak penyebaran video-video porno, kayak melihat video porno kan itu sudah banyak di media sosial, apalagi banyaknya anak-anak yang di bawah umur yang telah melihat video porno tersebut. Nah, yang keempat kita masuk ke jenis fisik. Nah, jenis fisik ini sudah tidak asing lagi buat kita, apalagi buat teman-teman yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Tentunya banyaknya informasi-informasi kekerasan seksual di media sosial. Salah satunya bisa kita ambil contoh pemerkosaan di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Pariaman Kayu Tanam, yaitu kasusnya Nia Kurniasari. Pasti teman-teman di sini ngikutin alur cerita berita itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apakah nanti bisa teman-teman yang lain tambahkan? Luar biasa sekali dari jawaban Selfie ya. Berarti pemahaman Selfie juga sudah sangat luar biasa tentang tentang kekerasan seksual. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Ya, Rifki. Baiklah, menurut saya jenis-jenis kekerasan seksual terdapat ada dua. Yang pertama secara verbal, yaitu tindakan yang merugikan korban secara psikologis maupun emosional melalui tindakan pembicara atau perbuatan. Yang contohnya kekerasan seksual dalam tentang
tubuh seseorang. Yang kedua, jenisnya yaitu secara digital atau media internet, yaitu dengan menggunakan media sosial atau internet. Contohnya menyebarkan video porno dan menyebarkan data-data atau informasi pribadi di media sosial. Oke, baik juga pemahaman Rifki. Terima kasih banyak Rifki. Ada yang lain yang ingin berpendapat? Ya, Rafael dulu. Menurut saya pribadi, jenis-jenis kekerasan seksual ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu berdasarkan bentuk kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan tersebut terbagi pula menjadi dua, yaitu yang pertama kekerasan seksual secara fisik. Secara fisik ini merupakan tindakan yang melibatkan seseorang dengan cara kontak fisik secara langsung, misalkan pemerkosaan atau sentuhan organ tubuh yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu kekerasan seksual secara non fisik. Non fisik ini merupakan tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, misalkan pelecehan verbal atau ancaman intimidasi kepada korban. Kemudian aspek yang kedua itu berdasarkan kondisi korban itu sendiri, di mana kondisi korban tersebut terbagi pula menjadi tiga. Yang pertama itu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang belum resmi secara hukum. Kemudian yang kedua kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ini bisa kita lihat seperti melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir yaitu eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini berada dalam posisi yang rentan, seperti korban memperdagangkan manusia dan memperbudak korban seksual tersebut. Begitu pendapat Rafael, juga sangat luar biasa sekali. Ibu apresiasi sekali di kelompok ini yang pemahamannya Ibu rasa juga sudah cukup baik terkait kekerasan seksual. Tadi ada Harith yang Jadi kalau menurut Sofi tadi kan ada 4 kekerasan seksual. Jadi kalau menurut Ari itu ada 3 jenis kekerasan seksual. Yang pertama itu secara kata-kata, verbal ataupun gestur tubuh. Jadi ada satukan karena tidak melakukan kontak fisik secara langsung. Yaitu kekerasan seksual secara verbal adalah ketika seseorang itu melakukan hal yang tidak diinginkan kepada orang tersebut secara tidak langsung atau melalui kata-kata, gestur tubuh atau perbuatan yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Contohnya menyapa seseorang yang bermaksud merendahkan atau menggoda orang tersebut atau menyiul orang tersebut. Yang kedua secara kontak fisik. Misalnya memperkosa ataupun menyentuh organ tubuh seseorang yang sensitif yang seharusnya kita tidak boleh lakukan. Dan juga secara langsung itu bisa terjadi pemerkosaan atau dalam yang kita lihat sehari-hari di lingkungan kita, jika seorang orang tua ingin menikahkan anaknya kepada orang yang mereka inginkan atau kita bisa bilang perjodohan, tetapi yang orang yang dijodohkan itu tidak mau, itu sudah termasuk kekerasan seksual karena itu melanggar hak orang tersebut dan memaksa orang tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang seharusnya mereka tidak inginkan. Dan juga kemarin-kemarin ini kan Sofi bilang di Sumatera Barat ada kasus terbaru. Ada juga ada ngikutin di internet, di Gorontalo juga ada hubungan antara guru dan muridnya. Ada rasa itu juga termasuk dalam kekerasan seksual ya. Nah yang terakhir, karena sekarang sudah eranya digital, jadi muncul nih kekerasan seksual yang baru, yaitu melalui media sosial, melalui handphone, melalui media cetak, yang mana ketika orang melihat tayangan atau gambar tersebut, orang itu merasa terintimidasi sehingga mereka merasa tidak nyaman gitu Bu. Jadi bisa melalui mengirimkan video porno kepada orang yang kita tidak kenal atau orang yang kita kenal yang bermaksud untuk menggoda orang tersebut, dan juga membuat video porno dan menyebarkannya, itu termasuk kekerasan seksual gitu menurut Ari Bu. Oke, sangat luar biasa juga penjelasan dari Harith ya, Ibu apresiasi juga. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, kalau misalkan bahasan kekerasan seksual ini kan lebih kepada fisik, kekerasan fisik intinya ya. Kekerasan fisik yang memang bisa jadi kekerasan fisik itu dalam bentuk verbal,
dalam bentuk fisik, non fisik, dan bentuk dari tadi perkembangan teknologi. Ada tadi contoh juga yang disampaikan oleh Selvi, ada kasusnya yang di kita yang di Sumatera Barat sini ya, yang memang korban pemerkosaan setelah itu dibunuh secara tidak wajar dan dikubur dan dikubur pula. Setelah itu ada juga Harid menjelaskan, ada juga kasus yang di Gorontalo yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu seperti yang dijelaskan oleh Rafael tadi, ternyata memang bukan hanya kita, ada juga ketika kita menikah, ada juga yang tergolong kepada kekerasan seksual atau perdagangan manusia tadi, seperti itu. Nah, sejauh ini menurut Ananda, menurut analisa Ananda, kira-kira apa sih yang menjadi faktor penyebab itu? Faktor penyebab orang-orang itu melakukan kekerasan seksual. Kira-kira apa? Saya ya, Selvi boleh. Oke, baik teman-teman semuanya, izin menjawab lagi ya. Semoga nanti kalau ada kurangnya teman-teman bisa menambahkan. Kan kita membahas tentang jenis kekerasan seksual tadi. Nah, tentunya ada dong faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi. Menurut Selvi, kekerasan seksual ini terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Iya. Nah, faktor internal ini yaitu faktor yang muncul dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita, seperti contohnya hawa nafsu. Iya, Tidak benar. bisa kita pungkiri bahwa manusia ini memiliki hawa nafsu. Jika seseorang tersebut tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, otomatis dia akan melakukan hal terlarang tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini faktor yang terjadi dari luar. Contohnya kayak keluarga broken home atau kayak pergaulan bebas. Nah, di situ kita bisa melihat banyaknya, kan tidak jarang banyaknya pelaku yang melakukan kekerasan seksual ini berlatar belakangkan dari keluarga broken home atau dari pergaulan bebas. Mungkin hanya itu yang bisa Selvi sampaikan tentang faktor yang bisa menyebabkan kekerasan seksual. Mungkin bagi teman-teman semuanya ada tambahan, silahkan ditambahkan. Oke. Terima kasih Selvi. Tadi juga dijelaskan oleh Selvi bahwa faktor penyebabnya itu ada dari internal dan eksternal. Yang mana kalau faktor internal itu memang berasal dari diri kita sendiri, seperti hawa nafsu tadi, atau kecanduan menonton film porno, kan itu juga termasuk. Atau misalkan tadi Selvi juga menjelaskan ada faktor dari eksternal, bisa jadi karena pengaruh broken home. Nah, ada lain tambahan? Kira-kira apa sih? Apalagi yang menjadi faktornya? Ya, Anissa silakan. Baik Bu, adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual itu menurut Anissa yang pertama adalah faktor individu. Nah, seperti kayak pendidikannya yang lemah, kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual tersebut, bahkan Ya sih, kan yang bagian itu kan ada bagian itu. Langsung saya nunjuk kawan-kawan, kalau enggak mati dia nyuruh tuh. Baik Bu, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut menurut Anissa yang pertama yaitu ada faktor individu. Misalnya kayak pendidikannya rendah, kurangnya pengetahuan seseorang tersebut tentang kekerasan seksual, atau pernah dia melihat kejadian kekerasan seksual tersebut. Nah, yang kedua itu ada faktor hubungan. Nah, misalnya kayak lemahnya hubungan antara anak dengan orang tua, atau kondisi masalah dengan keluarga, dan juga dia berhubungan dengan pelaku kekerasan tersebut atau masuk ke dalam geng dan juga atau komplotannya Bu. Seperti itu ya. Oke, Anissa juga menjelaskan bahwasanya ada beberapa faktor yang disebabkan oleh kekerasan seksual. Bisa jadi dia pernah menjadi pelaku tadi ya, Anissa ya. Oke. Yang lain yang ingin menambahkan? Ya, Widya. Baik Bu, menurut Widya, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, ketimpangan gender. Seperti budaya patriarki atau ketidaksetaraan gender seringkali membuat kaum perempuan atau kaum rentan lainnya berada dalam posisi subordinasi, yang ini dapat meningkatkan risikonya terjadinya kekerasan seksual. Juga yaitu pengaruh sosial dan budaya. Norma sosial yang seringkali merendahkan perempuan atau menganggap kekerasan itu sebagai hal biasa
Ini dapat meningkatkan terjadinya kekerasan seksual itu semakin tinggi, Bu. Nah, yang ketiga itu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, seringkali orang yang mempunyai kekuasaan tinggi atau otoritas itu menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang dia mau, seperti melakukan kekerasan seksual. Nah, atau hal-hal yang tidak pantas. Nah, seperti contohnya kasus di Gorontalo antara seorang guru dengan muridnya yang memaksa untuk menjadi budak seksualnya. Nah, itu menurut Widya. Oke, terima kasih pemahaman Widya juga sangat baik ya. Siapa lagi yang menambahkan? Dah, cukup ya. Bu rasa memang untuk terkait faktor penyebabnya juga karena sudah sangat luar biasa pemahamannya. Jadi setelah itu kira-kira kita sudah mengetahui nih apa itu kekerasan seksual, kita sudah tahu apa sih yang tergolong kekerasan seksual serta faktor penyebab. Nah, sekarang kira-kira menurut pemahaman Ananda, apa yang menjadi dampak dari kekerasan seksual ini sendiri seperti apa? Ya, Vina. Dampak kekerasan seksual menurut Vina itu ada dua. Yang pertama, dampak psikologis dan dampak fisik. Dampak psikologis seperti adanya trauma yang terjadi di korban kekerasan seksual. Contoh-contohnya kayak emosi korban itu tidak stabil, adanya trauma, mentalnya terganggu, ada rasa dikucilkan, ada rasa merendahkan diri. Yang kedua tuh tentang dampak fisik, dampak fisik yang bisa terjadi oleh korban kekerasan fisik. Adanya penyakit yang menular, yang tertular ke korban, yang bisa menyebabkan korban itu menderita penyakit yang menular tersebut. Karena ada penyakit yang menular tersebut, korban itu bisa dikucilkan karena penyakit tersebut, disisihkan di masyarakat atau tidak ada yang bisa mendekat ke si korban yang mendapat kekerasan fisik tersebut. Oke, luar biasa juga pemahaman Vina ya. Selanjutnya tadi siapa? Iya, dari mana? Terima kasih Bu, Mona izin menjawab. Seperti sudah dikatakan oleh Vina tadi, ada dua faktor yang psikologis dan fisik. Nah, menurut Mona di sini ada 3 faktor Bu. Pertama fisik, psikologis dan juga sosial. Dampak secara fisiknya yaitu adanya cedera, kehamilan yang tidak diinginkan, dan juga kata Vina tadi ada penyakit yang menular seperti HIV dan AIDS. Dan sama-sama kita ketahui bahwa HIV ini benar-benar sangat berbahaya, dan sampai sekarang dokter pun belum menemui apa obat dari HIV tersebut. Dan HIV ini sangat mudah menular dari cairan, itu juga HIV ini dapat menular dari cairan. HIV sendiri memiliki kepanjangan yaitu Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan ini sangat berbahaya. Yang kedua yaitu ada dampak secara psikologis, di mana korban dari kekerasan seksual ini dapat merasa trauma, depresi, dan juga akan hari-harinya tidak ada semangat lagi. Yang terakhir yaitu dampak sosial. Seseorang yang mengalami kekerasan sosial secara dari pelaku ataupun korban pasti akan merasa malu, dan juga tentunya akan dikucilkan dari masyarakat. Mungkin itu dari Mona. Oke, dari Mona itu ya, juga cukup bagus pemahaman dari Mona. Tadi Arsya ya? Ya, silakan Arsya. Baik, dampak dari kekerasan seksual menurut Arsya itu korban dari kekerasan seksual itu pasti akan merasa terkena gangguan mental, dan karena dia ngerasa trauma atas kejadian sudah menimpa dirinya kan Bu, dan juga teman-teman. Terus dengan rasa trauma itu pasti akan muncul keinginan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, dan itu bukan hanya berdampak pada dirinya tapi juga berdampak kepada orang lain Bu. Bisa bunuh diri juga ya akibat fatalnya. Siapa lagi? Masih ada? Oke. Seperti yang dijelaskan oleh Vina, Mona, dan Arsya tadi, bahwasanya Selvi juga tadi menambahkan adapun dampaknya, yang pertama kita memiliki penyakit jadinya ya, ada HIV, ada AIDS, sementara itu kan belum ada obatnya. Setelah itu ada gangguan pada alat vital juga termasuk tuh kasus yang paling fatal berakibat bisa kita bunuh diri seperti yang sudah dijelaskan oleh Arsya tadi. Nah, oke. Setelah itu kira-kira menurut Ananda nih, kan kita sudah tahu nih dampaknya.
Kira-kira kita sebagai remaja atau sebagai anak muda, apa sih yang menjadi upaya kita untuk melakukan pencegahan kepada kekerasan seksual itu? Ya, Arif boleh. Baiklah Bu, terima kasih. Jadi kalau menurut Ari itu cara untuk mencegah kita agar terhindar dari kekerasan seksual itu yang pertama yang paling penting itu adalah membentengi diri kita dengan keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Karena apapun yang kita lakukan selain mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, jika kita jauh dari Sang Pencipta, kita pasti akan sia-sia. Jadi kunci utama kita adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena yang akan melindungi kita tidak orang lain, yang melindungi kita adalah Pencipta kita. Yang kedua adalah membatasi pergaulan kita. Membatasi itu bukan pilih-pilih teman, tapi memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan kita ke depannya. Karena kalau kita memilih tempat pergaulan yang buruk dan juga memilih lingkungan atau teman-teman yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang akan menjatuhkan dan akan merusak kita ke depannya, itu pasti akan berdampak kepada diri kita. Jadi kita sebagai seorang remaja, kita kan bisa nih melihat kalau lingkungan ini baik atau enggak baik. Kalau lingkungan itu buruk, kita harus bisa menjauhi dan mencari lingkungan yang lebih baik. Tetapi kalau kita memang sudah terjerumus dalam atau kita hidup dalam lingkungan yang kurang baik tersebut, kita harus bisa memfilter diri kita. Jadi kalau lingkungan kita jelek, yang harus kita lakukan adalah memfilter dari diri kita sehingga kita bisa terhindar dari kekerasan seksual tersebut. Gitu, Bu. Harus dimulai dari diri kita. Ya, harus dari mulai harus diri kita dulu. yang tahu dulu ya, agar tidak terjadi pengaruh lingkungan yang buruk seperti itu. Ya benar yang disampaikan oleh Harith, memang kita agama yang pentingnya sholat terutama seperti itu. Karena dengan sholat itu atau dengan meningkatkan keimanan kita, itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, siapa lagi? Iya, Safi. Baik, di sini kan Harith udah bilang tadi cara untuk menghindari kekerasan seksual, yaitu yang pertama dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu memilih pergaulan. Di sini saya akan menambahkan bagaimana cara untuk menjauhkan diri dari kekerasan seksual. Yang ketiga yaitu bercerita. Banyaknya pelaku yang melakukan kekerasan seksual itu karena punyanya masalah mental. Kan sudah kita bahas tadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang tersebut melakukan kekerasan seksual, yaitu banyaknya dia memendam masalah, kayak contohnya keluarga broken home tadi, dia tidak punya tempat cerita sehingga kekerasan seksual, melakukan seksual terlarang kepada orang lain itulah menjadi tempat pelampiasan dia. Nah, jadi maka pentingnya kita bercerita atau berbagi masalah kepada orang lain, seperti kepada guru BK yang sudah disediakan di sekolah. Nah, yang keempat yaitu pandai-pandai menggunakan media sosial, karena kan udah balik lagi ke faktor yang bisa menyebabkan adanya pelecehan di media sosial atau media digital. Nah, di situ kita bisa melihat video-video atau konten-konten yang berkaitan dengan seksual atau pornografi. Nah, di situ kita harus pandai-pandai untuk menggunakan media sosial sehingga kita bisa memilih-milih konten yang seharusnya kita tonton atau konten yang tidak seharusnya kita tonton. Hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Vina. Oke. Baik, Vina akan menambahkan dari jawaban Ipi sama Harith. Pendapat Vina, pertama untuk belajar bela diri. Untuk belajar bela diri itu banyak manfaatnya, kayak kita kalau misalnya ada kekerasan, kita bisa membela diri kita supaya tidak terjadi kekerasan ke diri kita. Terus bersikap tegas kepada diri kita. Kalau misalnya kita tidak nyaman di lingkungan yang kita kita hadapi, berani mengatakan tidak jika kita tidak berani nyaman. menolak ya. Iya. Sekian tambahan dari Vina. Oke, terima kasih. Aduh, boleh Ibu persiapkan dulu. Oke, Ibu rasa pemahamannya memang sudah sangat-sangat bagus sekali untuk kekerasan seksual ini. Sekarang kita masuk kepada kegiatan penutup, bahwasanya kita sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kita tetap dengan komitmen yang di awal, bahwasanya apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, kita cukup yang mengetahui adalah yang di sini saja. Setelah keluar dari ruangan, itu akan menjadi kerahasiaan kita bersama. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, Ibu mau minta nih kepada Ananda, kira-kira apa sih, ada
Kira-kira kesan ketika melakukan bimbingan kelompok ini apa? Siapa yang mau memberikan kesannya? Rifki. Baiklah, kesan dari saya yaitu saya bisa mengetahui apa itu kekerasan seksual, jenis-jenisnya, faktor, dampak, dan cara menghindarinya. Pesan saya, semoga kekerasan seksual ini semakin menurun untuk kedepannya. Baik, terima kasih Rifki. Selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? Iya, Asya. Baik, pesan dan kesan saya untuk kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini yaitu saya bisa lebih tahu dan lebih mendalam mengetahui tentang kekerasan seksual, dan saya berharap bimbingan kelompok ini memberikan manfaat yang lebih bagi kita, dan kita bisa juga untuk menjaga diri kita agar terhindar dari kekerasan seksual tersebut. Oke, terima kasih Arsya. Siapa lagi tadi? Silakan. Bella, kesan dan pesan saya pada bimbingan kelompok kali ini adalah sangat senang bertemu dengan ibu dan teman-teman yang bisa diajak berdiskusi tentang perumusan masalah kita, yaitu kekerasan seksual tersebut. Pesannya ada? Pesannya semoga bimbingan kelompok ini bisa berjalan lanjut. Ada lanjutannya ya? Iya. Harapannya seperti itu ya, Rafael. Oke, Rafael. Siapa lagi? Anissa tadi yang mau mencoba menjelaskan. Oke, iya, Aina. Baiklah, kesan dan pesan dari Aina yaitu Aina sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu dan teman-teman semuanya, dan juga dengan adanya bimbingan belajar kelompok ini, Aina jadi bisa menambah wawasan Aina tentang kekerasan seksual, dan juga semoga Aina dan mungkin juga teman-teman bisa untuk melindungi atau menjaga diri kita dari agar terhindar dari kekerasan seksual seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Aina. Baik, terima kasih Aina. Selanjutnya kita masuk kepada, sebelum ibu tutup kegiatan ini, kita masuk kepada tahap kesimpulan dulu. Sejauh pemahaman kita terkait tentang kekerasan seksual, kan banyak tuh tadi yang mengungkapkan pendapatnya, mulai dari pengertian kekerasan seksual sampai upaya untuk mencegah dari kekerasan seksual itu sendiri. Kira-kira di antara Ananda, siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Wah, luar biasa. Oke, ibu mulai dari laki-laki yang perempuan dulu. Oke. Ya, Selfie dulu, silakan Selfie. Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas tadi. Nah, yang pertama yaitu pengertian kekerasan seksual. Nah, setelah disimpulkan tadi, banyaknya teman-teman yang memberikan pendapat kekerasan seksual yaitu tindakan merendahkan atau diskriminasi kepada seseorang yang berbaur dengan seksnya, yang berbaur dengan anggota tubuhnya yang sensitif. Kekerasan seksual ini tidak hanya berbentuk kekerasan, tapi juga berbentuk dengan tidak bersentuhan kepada korban. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis kekerasan seksual. Nah, sudah dirangkum tadi dari penjelasan teman-teman, dari penyampaian teman-teman. Menurut Selfie, kekerasan seksual itu ada beberapa jenis. Yang pertamanya ada verbal. Nah, verbal ini kita tidak bersentuhan langsung, atau pelaku tidak bersentuhan langsung dengan si korban, seperti siulan, kedipan mata, atau bahasa gaulnya bisa kita sebut dengan catcalling. Yang kedua itu ada kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini baru nih, pelaku ini melakukan kontak langsung kepada si korban, seperti meraba atau mengenai bagian tubuh korban yang sensitif, atau tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, yang ketiga, apa sih faktornya atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kekerasan seksual tersebut? Nah, yang pertama yaitu nonton video porno. Nah, itu sangat bisa untuk membuat kita terjebak ke kekerasan seksual tersebut, karena banyaknya pelaku yang melakukan kekerasan seksual tersebut akibat dari penasaran dari nonton video porno tersebut. Nah, yang kedua yaitu relasi kekuasaan, seperti yang dibilang Widya tadi. Banyaknya orang-orang yang di atas kita yang melakukan kekerasan seksual kepada orang yang di bawahnya dengan tindakan pemaksaan, dengan menindas. Iya, dengan menindas. Nah, yang selanjutnya yaitu
dampak yang bisa timbul akibat dari kekerasan seksual ini. Yang pertama yaitu trauma terhadap si korban. Nah, korban akan mendapatkan trauma yang berat, gangguan psikis dan gangguan fisik. Nah, yang kedua yaitu korban bisa dijauhkan oleh orang-orang atau dikucilkan. Nah, yang ketiga yaitu akibat paling fatalnya, korban bisa bunuh diri karena tidak tahunya arah kehidupannya kemana lagi, karena dia menganggap dirinya itu sudah rusak atau kotor. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya bisa menjauhkan diri dari kekerasan seksual? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu mengurangi menonton video porno atau pandai-pandai menggunakan media sosial. Bijak ya. Iya. Yang ketiga yaitu memilih-milih pergaulan. Nah, yang keempat yaitu bercerita. Hanya itu simpulan dari saya. Semoga teman saya berikutnya bisa menambahkan lagi atau melengkapi. Oke, baik, terima kasih Selfie yang sangat luar biasa. Sudah menyimpulkan cukup sempurna rasanya Selfie menyimpulkan ya. Oke, apresiasi kepada Selfie. Tibalah kita di penghujung kegiatan. Kira-kira kapan lagi kita bisa melaksanakan kegiatan lanjutan untuk bimbingan kelompok selanjutnya? Senin. Ada yang Senin, ada yang Selasa, ada yang Rabu. Oke, kita sepakati kapan malamnya kita lakukan bimbingan kelompok lagi. Bagus, voting lagi enggak? Ya, voting aja, Bu. Oke, voting. Ya, mau Selasa kapan? Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah separuh, Bu. Nanti kita tetapkan hari Selasa ya. Kita akan lakukan bimbingan kelompok lanjutan di hari Selasa di jam yang sama dan di tempat yang sama. Tetapi nanti ketika di hari Selasa kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik bebas lagi. Nah, bersedia ya? Bersedia. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak semua atas antusiasnya. Karena tadi kita mulai dengan membuka dengan doa, kita akhiri juga kegiatan kita dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke, Rafael. Baiklah, dengan menutup kegiatan bimbingan belajar pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Semoga kita senang Ibu bertemu dengan Ananda semua. Dan see you next time. Selamat bertemu di Selasa depan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.